Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Albab dengan 3 digit terakhir 032. Di sini saya akan menjelaskan teori dan praktikum dari percobaan yang berjudul Arduino Mega dan ESP32S2. Pertama-tama, kita harus mengenali apa itu Arduino Mega. Arduino Mega sendiri merupakan board microcontroller berbasis Atmega 2560 yang memiliki jumlah pin input-output yang sangat banyak. Di mana board ini cocok untuk proyek besar yang membutuhkan banyak sensor, aktuator, dan komunikasi paralel. Arduino Mega memiliki 54 pin digital, 16 pin analog, 4 port UART, memori yang besar, serta kompatibel penuh dengan library dan ekosistem Arduino. Karena stabil dan mudah digunakan, Mega banyak dipakai untuk robotika, otomasi, PLC, dan sistem yang memerlukan banyak input-output. Selanjutnya, kita akan mengenali apa itu ESP32S2 Mini. ESP32S2 Mini adalah board controller kecil berbasis chip ESP32S2 yang memiliki Wi-Fi, performa tinggi, serta konsumsi daya rendah, di mana board ini mendukung USB natif dan memiliki kemampuan komputasi lebih cepat dibanding Arduino klasik, dan cocok untuk proyek IoT, web server, sensor nirkabel, atau perangkat smart home. Walaupun ukurannya mini, board ini menyediakan GPIO yang cukup banyak serta fitur keamanan yang sangat baik. Selanjutnya kita akan mengenal apa itu Wemos Lolin S2 Mini. Wemos Lolin S2 Mini sendiri adalah papan microcontroller berukuran kecil yang menggunakan chip ESP32S2 sebagai inti pemrosesan dan dirancang untuk aplikasi Internet of Things atau IoT yang membutuhkan ukuran ringkas namun tetap bertenaga. Board ini dibekali prosesor Tensilica LX7 32-bit dengan kecepatan hingga 240 MHz serta mendukung konektivitas Wi-Fi 2,4 GHz secara terintegrasi, sehingga memungkinkan perangkat terhubung langsung ke jaringan tanpa modul tambahan. Wemos Lolin S2 Mini juga memiliki USB natif pada chip ESP32S2 yang memudahkan proses pemrograman dan komunikasi data langsung melalui kabel USB tanpa konverter USB to serial, sehingga hal ini lebih praktis dan efisien dalam pengembangan sistem. Wemos Lolin S2 Mini ini juga menyediakan sejumlah GPIO yang mendukung berbagai fungsi periferal seperti ADC untuk pembacaan sensor, analog, PWM untuk pengendalian aktuator, serta komunikasi SPI, I2C, dan UART. Nah, di sini terdapat datasheet Arduino Mega 2560, di mana yang pertama, microcontroller Atmega 2560 menggunakan arsitektur 8-bit AVR. Hal ini membuatnya cocok digunakan untuk sistem kontrol dan pembelajaran. Selanjutnya, clock speed-nya adalah 16 MHz yang digunakan untuk menentukan kecepatan eksekusi instruksi, cukup stabil untuk aplikasi real-time sederhana, dan tegangan operasi 5 volt. Semua input-output bekerja pada level logika 5 volt. Selanjutnya, pada tegangan input, yaitu 7-12 volt, digunakan saat board diberi satu daya eksternal. Untuk digital input-output, ada 54 pin. Cocok digunakan untuk proyek dengan banyak aktuator dan sensor digital. Untuk PWM sendiri ada 15 pin, digunakan untuk kontrol kecepatan motor, LED dimming, dan sebagainya. Lalu ada analog input sebanyak 16 pin yang merupakan 10 bit ADC yang digunakan untuk membaca sinyal analog seperti sensor, suhu, potensiometer. Untuk memorinya sendiri, pertama ada flash sebesar 256 KB untuk menyimpan program, SRAM 8 KB yaitu variabel saat program berjalan, dan EEPROM sebesar 4 KB untuk penyimpanan data permanen. Untuk komunikasinya sendiri, pertama ada UART sebanyak 4 port yang digunakan untuk komunikasi serial banyak perangkat, lalu ada I2C sebanyak 1 port dan SPI 1 port. Untuk arus per pin input output sebanyak 2 mA. Batas arus maksimum tiap pin. Untuk selanjutnya ada pinout Arduino Mega 2560. Di sini digital input outputnya yaitu D0 sampai D53, di mana hal ini untuk input dan output digital. Selanjutnya ada PWM D2 sampai D13 dan D4 sampai D46 untuk output PWM berbasis timer internal, dan ada analog input A0 sampai A15 untuk membaca sinyal analog. Untuk UART-nya sendiri, untuk di D0 sampai D1 sebagai serial 00,
D14 sampai D15 serial 3, D16 sampai 17 serial 2, D18 sampai D19 serial 1. Untuk I2C-nya, untuk pin SDA ada di 20 dan SCL ada di D21. Untuk SPI, misal ada di D50, MOSI ada di D51, SCK ada di D52 dan FS ada di D53. Untuk power pin-nya ada berbagai macam, seperti 5 volt, 3,3 volt, GND, dan FIN. Untuk kristal osilator sebesar 16 MHz sebagai sumber clock utama. Selanjutnya di sini ada datasheet ESP32S2 mini, di mana chipnya menggunakan ESP32S2 dengan arsitektur 32 bit Extensa RX7, di mana hal ini lebih cepat dan efisien dibanding Arduino Mega. Clock speed-nya hingga 240 MHz yang cocok untuk pemrosesan data dan IoT. Setelah itu, untuk memorinya, yang pertama ada SRAM internal sebesar 320 KB dan ROM-nya sebesar 128 KB dengan flashboard 4-8 MB. Untuk Wi-Fi ada di 2,4 GHz yang sudah terintegrasi dan unggul untuk IoT. Untuk GPIO-nya kurang lebih ada di 27-43 pin, di mana jumlah ini tergantung desain board. Untuk ADC memiliki 20 channel, resolusi 12 bit yang lebih akurat dari Arduino Mega. Selanjutnya untuk USB, tidak butuh chip USB tambahan. Dan untuk komunikasi, ada I2C, SPI, UART, dan I2S. Untuk PWM-nya sendiri, bisa sampai 16 channel dan frekuensinya sampai 40 MHz. Untuk keamanannya, ada S, SHA, RSA, secure boot, dan flash encryption. Selanjutnya untuk pin out ESP32S2 mini ini, untuk powernya ada di 5 volt, 3,3 volt, dan GND. Untuk enable resetnya ada di reset chip, dan GPIO umum ada di GPIO 0-21, GPIO 33-38 yang dapat bersifat multifungsi sebagai input, output, PWM, dan sebagai pin lainnya. Untuk UART, untuk pin TX ada di GPIO 17 atau GPIO 43, dan untuk pin RX-nya ada di GPIO 18 dan GPIO 44, tergantung board yang digunakan. Selanjutnya pada SPI-nya, pada I2C-nya, pin SDA berada di GPIO 8 dan pin SCL ada di GPIO 9, sedangkan SPI terdapat CLK di GPIO 36, MISO di GPIO 37, MOSI di GPIO 35, dan CS di GPIO 34. Untuk I2S-nya GPIO 4 sampai GPIO 7. Sedangkan untuk pin ADC-nya ada di GPIO 1 sampai 20, yang dimana di sini dapat digunakan sebagai ADC 1 dan ADC 2. Dan untuk sensornya ada di GPIO 1 sampai 14. Untuk pin USB data ada di D+ dan D- internal. Sedangkan PWM semua GPIO yang mendukung output bisa digunakan PWM. Selanjutnya kita akan mengenal apa itu PWM. PWM merupakan teknik pengendalian daya yang bekerja dengan mengatur lebar pulsa on-off pada sinyal digital. Meskipun bentuk sinyal tetap berupa gelombang kotak, nilai rata-rata sinyal tersebut dapat diatur sesuai kebutuhan. Sehingga PWM sangat efektif untuk mengatur kecepatan motor, keterangan LED, dan berbagai aplikasi kontrol daya. Lalu ada duty cycle PWM yang merupakan persentase lamanya sinyal berada dalam kondisi on dalam suatu periode PWM, di mana semakin besar nilai duty cycle semakin lama sinyal high, sehingga daya rata-rata yang diterima semakin besar. Duty cycle dinyatakan dalam persen, misalnya 0 berarti selalu off, 50% selalu on, berarti on setengah waktu, dan 100% berarti selalu on. Untuk resolusi PWM merupakan hal yang menunjukkan halus perubahan duty cycle dapat dibuat dan biasanya dinyatakan dalam bit. Resolusi tinggi memungkinkan lebih banyak tingkat pengaturan. Misalnya 8 bit menyediakan 256 tingkat, sedangkan 10 bit maksud saya menyediakan 1024 tingkat, sehingga kontrol daya menjadi lebih presisi dan halus, terutama pada aplikasi yang membutuhkan stabilitas sinyal. Nah, untuk frekuensi PWM sendiri merupakan jumlah siklus on-off yang terjadi dalam 1 detik dan dinyatakan dalam hertz. Frekuensi ini dapat menentukan
seberapa cepat sinyal berulang dan sangat berpengaruh pada aplikasi. Frekuensi rendah cocok untuk kontrol motor tetapi dapat menimbulkan suara dengung, sedangkan frekuensi tinggi cocok untuk LED, inverter, dan aplikasi yang membutuhkan respon cepat tanpa noise. PWM non-inverting. PWM non-inverting merupakan mode di mana sinyal PWM bekerja secara normal. Di sini, semakin besar duty cycle, semakin lama output berada pada kondisi high. Mode ini paling umum digunakan karena mudah dipahami dan kompatibel dengan sebagian besar rangkaian elektronik yang membutuhkan logika standar. Selanjutnya ada pengertian PWM inverting, yang merupakan mode di mana logika sinyal PWM dibalik, sehingga duty cycle besar menghasilkan waktu high yang lebih sedikit. Mode ini biasanya digunakan saat memerlukan logika terbalik pada driver tertentu yang menghapuskan sinyal aktif saat low, sehingga memberikan fleksibilitas dalam desain sistem elektronik. Lalu yang terakhir ada pasif PWM atau fase geser PWM. Hal ini merupakan teknik menggeser fase atau posisi awal gelombang antara dua atau lebih sinyal PWM. Pergeseran fase ini sangat berguna untuk mengurangi interferensi, mencegah sinyal aktif secara bersamaan, membagi beban secara merata, dan meningkatkan efisiensi pada aplikasi seperti inverter, SMPS, dan pengendali motor multiphase. Oke, untuk penjelasan videonya akan saya jelaskan setelah ini. Oke, baik, di sini pertama-tama adalah percobaan pada Arduino Mega 2560, di mana di sini kita menggunakan 24.000 kHz frekuensinya dengan duty cycle mula-mula 0 dan kita atur ke 10. Untuk grafik yang dihasilkan adalah seperti itu, lalu dinaikkan ke 25, lalu ke 40 dan 60. Di sini grafik menunjukkan bahwa setiap kenaikan duty cycle maka waktu on akan menjadi semakin lama. Kita langsung naikkan lagi ke 100, maka waktu onnya akan semakin lama. Oke, pada percobaan kedua selanjutnya di sini yaitu inverting dan non-inverting, di mana di sini kami menggunakan frekuensi sebesar 100 kHz dengan melakukan variasi, di mana untuk variasi pertama kita akan mengatur ke nilai 30 duty cycle-nya, di mana untuk inverting pada grafik bagian atas terlihat lebih kecil atau lebih sedikit waktu on-nya daripada yang non-inverting. Setelah itu kami melakukan variasi ke nilai 60, di mana nilai atau grafik invertingnya ini menjadi terbalik atau kebalikannya dari non-inverting. Dan pada nilai 80 pun sama, grafik invertingnya lebih besar atau waktu on-nya lebih lama daripada non-inverting. Dan untuk 100% pada duty cycle-nya hasilnya akan sama, tidak ada bedanya. Oke, selanjutnya pada percobaan ketiga yaitu kita menggunakan frekuensi sebesar 25 kHz, di mana di osiloskop tertampil 24,7 yang merupakan toleransi. Di sini kita pertama-tama menggunakan duty cycle 0, yang dimana hasil grafik inverting dan non-invertingnya seperti ini. Lalu kita mengubahnya dengan melakukan variasi ke nilai 20 untuk duty cycle-nya. Oke, grafik menunjukkan jika pada grafik inverting akan membentuk gunung, sedangkan non-inverting akan membentuk lembah. Seperti ini. Kita dapat mengaturnya untuk melihat grafiknya. Lalu kita melakukan lagi untuk variasi sebesar 40 pada duty cycle-nya, atau 50 mungkin bisa kita rubah. Hal ini menunjukkan bahwa sama, jika semakin besar duty cycle maka waktu on-nya akan semakin lama. Untuk duty cycle 70 pun juga sama, semakin besar waktu on-nya, dimana pada grafik non-invertingnya juga semakin besar, menyerupai grafik inverting, hanya berlawanan karena sifat geser fasenya 180 derajat. Untuk duty cycle 80 pun sama, semakin membesar seperti ini. Lalu untuk duty cycle 100% hasilnya sama,
tidak ada bedanya. Oke, selanjutnya di sini adalah percobaan yang keempat, yaitu menggunakan WMOS Lolin S2 Mini sebagai alat untuk praktikum. Di sini kami menggunakan frekuensi maksimal 20 kHz, sedangkan pada osiloskop menampilkan di sini maksimalnya 50 kHz berdasarkan WMOS Lolin yang kita gunakan. Bisa kita auto set. Di sini adalah kondisi ketika detik cycle 0. Lalu kita variasi ke detik cycle sebesar 20. Akan kita auto set. Lalu kita variasikan lagi ke 50. Hasilnya seperti ini, akan menunjukkan sebesar 50. Setelah itu kita akan memvariasikan lagi, membandingkannya ke 70. Di auto set dulu hasilnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk memvariasikan lagi detik cycle-nya sebesar 90. 90 nilainya adalah seperti yang tertampil, dan kita buat ke 100 detik cycle-nya. Hasilnya menunjukkan seperti ini. Baik, selanjutnya di sini adalah percobaan yang kelima, di mana percobaan kelima ini diperintahkan untuk membuat dua pin PWM, di mana pin PWM A itu non inverting dan pin PWM B inverting dengan variasi detik cycle 0 sampai 100%. Di sini kita dapat memvariasikan dengan nilai frekuensi 50 dengan detik cycle 100% dengan hasil grafik seperti ini. Oke, selanjutnya di sini adalah uji coba ke-6 dengan pin PWM non inverting dan inverting menggunakan WMOS Lolin S2 Mini dengan detik cycle 0 sampai 100%. Di sini kami menggunakan frekuensi sebesar 90 dan akan memvariasikannya dengan detik cycle 10, di mana hasil grafik yang dihasilkan setelah di auto set adalah sebagai berikut. Untuk inverting berwarna kuning dan non inverting berwarna biru. Selanjutnya akan kami variasikan lagi ke nilai 20. Hasilnya seperti ini. Lalu kita akan melakukan variasi lagi untuk nilainya ke 40. Setelah di set seperti ini, lalu kita akan melakukan variasi lagi untuk menambahkan nilai sebesar 60. Baik, setelah di auto set, maka hasil yang muncul di grafiknya yaitu seperti ini. Dan untuk variasi selanjutnya yaitu di nilai 80. Untuk grafiknya yang dihasilkan setelah di auto set adalah sebagai berikut. Dan untuk yang terakhir, kami akan mengubahnya menjadi 100 pada nilai detik cycle-nya. Hal ini merupakan nilai terakhir yang dapat kita variasikan dan menghasilkan grafik seperti ini. Baik, mungkin cukup penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.